Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau DINDRAJA 8 memiliki tugas utama, yaitu menyediakan data penginderaan jauh berbagai resolusi, mulai dari resolusi rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi, dan juga data radar. Untuk mendukung layanan data penginderaan jauh, Deputi Bidang Penginderaan Jauh membuat sistem penyediaan data berbasis geoportal yang disebut Sistem Penyediaan Data Penginderaan Jauh yang cepat, mudah, aman, dan populer atau SpaceMap. SpaceMap menawarkan sistem penyajian data citra mosaik resolusi menengah, tinggi, sangat tinggi, dan juga data radar. Seluruh citra mosaik pada SpaceMap diproduksi oleh Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh atau Pustek Data. Melalui SpaceMap, pengguna dapat mengakses data secara online kapanpun dan dimanapun dengan mudah tanpa melihat perangkat dan sistem operasi maupun versi aplikasi yang digunakan. Data-data mosaik tahunan pada SpaceMap dapat digunakan untuk monitoring wilayah di provinsi. Saat ini, SpaceMap memiliki 1 portal Indonesia dan 34 portal provinsi. Saat ini, servis SpaceMap telah dimanfaatkan pada beberapa aplikasi, di antaranya Lapan Hub COVID-19 dan Inaris BNPB. Lapan bekerja sama dengan ITB serta difasilitasi oleh UNESCAP mengembangkan platform data bersama untuk Smart City dan implementasi serta aplikasinya dalam mencapai SDGs, terutama dalam memantau implementasi SDGs lokal dan mendukung pengambilan keputusan dalam menangani masalah kritis di kota percontohan terpilih, Makassar dan Bandung, dari kedua negara percontohan, Indonesia dan Thailand. Saya Anjari Marasakti, dosen di kelompok ilmuwan penginderaan jauh dan sains informasi geografis ITB, sekaligus peneliti di Center of SDGs ITB. Bersama Lapan dan UNESCAP, kami mengembangkan beberapa pengembangan data yang digunakan untuk mendukung ketercapaian SDGs di wilayah urban, yaitu Kota Bandung. Ada 6 produk yang kami kembangkan bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai sosiodemografi, yang kedua adalah mengenai multi hazard, yang ketiga adalah natural hazard yaitu COVID, isu keempat adalah terkait akses air, isu kelima adalah terkait renewable energy yaitu adalah solar PV, dan yang terakhir adalah mengenai nilai ekonomi dari suatu aset. Demikian kolaborasi antara ITB, Lapan, dan UNESCAP. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, bersama Universitas Hasanuddin, peran data satelit penginderaan jauh dalam perencanaan Kota Makassar dikembangkan melalui WebGIS Smart City Makassar yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menikapi aplikasi informasi geospasial dalam implementasi SDGs, serta meningkatkan kesadaran akan peran teknologi ruang dan geoinformatika untuk mendukung pengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Alimuddin dari SDG Center Universitas Hasanuddin. Kami diberi kepercayaan bekerja sama dengan Lapan melalui UNESCAP untuk membuat kegiatan terkait WebGIS. Tujuan dari kegiatan adalah membangun platform data bersama untuk Smart City dalam implementasi dan aplikasi pencapaian SDGs. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah terkait SDGs. Selain itu, kita berharap kapasitas kelembagaan dapat diperkuat, khususnya dalam pemakaian informasi geospasial dalam implementasi SDGs. Dan tentunya kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan peran teknologi dan geoinformatika dalam pengambilan keputusan. WebGIS Smart City of Makassar menggunakan platform dari Esri Indonesia, di mana UNAS telah mempunyai MOU dengan Esri Indonesia. Kelebihannya adalah dia mudah dan dia cepat dalam menampilkan peta. Kemudian data ini kita sudah integrasikan antara data-data save file dari Kota Makassar dan data-data dari Lapan. Yang lebih penting lagi adalah data ini bisa diupdate dan bisa didownload oleh penggunanya sehingga bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu kegiatan prioritas riset nasional di Lapan periode tahun 2020 hingga 2024 adalah penginderaan jauh untuk kawasan konservasi, pencegahan, pencemaran, kebencanaan, dan pemanfaatan sumber daya alam atau disebut PLATIPUS, yaitu Platform Penginderaan Jauh untuk Semua.
Platypus merupakan platform digital services yang dibuat sebagai penyedia informasi spasial untuk dapat memberikan informasi yang prosesnya dilakukan secara otomatis, sehingga pengguna dapat berinteraksi untuk mendapatkan informasi spasial yang dibutuhkan secara real-time. Platypus memberikan layanan services untuk menghubungkan informasi dari Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) ke dalam sistem-sistem yang sudah terbangun pada kementerian atau lembaga terkait secara otomatis. Pada tahun 2020, portal yang sudah dapat diakses dari aplikasi Platypus ini, portal untuk informasi kehutanan dan informasi kebencanaan. Informasi kehutanan yang dapat diakses diantaranya indikasi perubahan vegetasi, daerah terbakar atau burn area, hotspot, sistem peringkat bahaya kebakaran, curah hujan, sedangkan informasi kebencanaan yang sudah dapat diakses diantaranya respon bencana, kekeringan, potensi banjir harian, potensi longsor harian, gempa bumi, bencana tsunami, gunung api, hotspot, sistem peringkat bahaya kebakaran. Saat ini, sudah terdapat beberapa informasi Platypus yang sudah dimanfaatkan langsung menggunakan services oleh beberapa kementerian atau lembaga, diantaranya yaitu informasi DAS pada Inarisk BNPB, informasi potensi banjir dan informasi sistem peringkat bahaya kebakaran SPBK pada Inaware BNPB, serta informasi devegetasi pada Simontana KLHK. Seluruh sistem Platypus yang terintegrasi dipantau dan dikendalikan oleh Command Center yang berada di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 8 untuk memonitoring keseluruhan rangkaian proses dari hulu ke hilir berjalan sempurna. 8 unggul, Indonesia maju. 8 melayani, Indonesia mandiri. Berinovasi, berkolaborasi.